Awal menekuni bisnis sebagai petani muda, basic saya memang awalnya lulusan sekolah pertanian. Kemudian tahun 2007 saya mengemban tugas sebagai penyuluh pertanian DKI Jakarta atau THL TBPP Jakarta. Sampai dengan tahun 2011, tempat tugas saya di Jakarta Utara pada saat itu. Mengapa saya beralih menjadi petani, memutuskan menjadi petani itu awalnya adalah karena memang hobi, kemudian memandang suatu pertanian itu nggak puas rasanya kalau kita tidak mencoba. Kalau kita hanya dunia mengajar, kemudian menjelaskan kepada pihak lain, tanpa kita mencoba dulu itu rasanya kurang puas. Pada saat awalnya, saya bergerak di pertanian sayuran. Kemudian pertanian sayuran saya supply di beberapa restoran ataupun kafe, supermarket di sekitarnya DKI Jakarta. Dan alhamdulillah responnya cukup bagus. Dan ini menggairahkan kita untuk lebih bersemangat lagi berproduksi pertanian. Tiba di tahun 2014, saya mulai dikenalkan dengan tanaman asli Jakarta, yaitu tanaman alpukat Cipedak, dan memang belum banyak pembudidayanya. Di situ saya lihat ada peluang untuk kita menjadi pembibit alpukat Cipedak yang memang alpukat asli Jakarta. Nah, di situ 2014 sampai dengan 2017 itu saya mulai supply ke beberapa pekebun ataupun komunitas alpukat ataupun di rumah-rumah. Nah, dari 2014 itu sampai sekarang banyak juga pohon-pohon bibit asal dari perkebunan kami itu yang sudah mulai berbuah. Nah, itu satu kebanggaan tersendiri lagi bagi kami. Dan alhamdulillah corona lagi-lagi membuka mata kita. Bukan berarti makin sedikit permintaan untuk bibit, justru makin banyak dari biasanya. Tadinya awalnya masih di angka 100, 200, mungkin jarang yang 1000. Sekarang udah permintaannya tiap kebun rata-rata kebutuhannya 1000 sampai dengan 3000 pohon. Untuk itu produksi kami meningkat setelah corona ini. Kami bisa produksi sekitar 1000 sampai dengan 3000 pohon per bulan. Dan itu alhamdulillah bisa terserap oleh beberapa kalangan pasar atau pekebun. Usaha pembibitan kami ini di Jakarta yang memang punya luasan lahan yang kecil, kurang lebih 1000 meter. Itu pun sifatnya bukan lahan pribadi, kita menggunakan pihak lain atau sewa, tapi itu bisa mencukupi daripada kebutuhan hidup keluarga kami dan juga masyarakat sekitar gitu. Itu banyak terbantu dari produksi bibit alpukat ini. Di mana produksi bibit alpukat ini punya beberapa keunggulan. Yang pertama adalah memang pohon induknya dari sini gitu, dekat dari pohon induk. Kemudian kita juga mengajukan labelisasi ke Pemda DKI, jadi bibit kami bisa dipertanggungjawabkan. Setelah itu juga kebanyakan pekebun yang membeli bibit dengan kami itu merekomendasikan kepada teman-temannya. Jadi gayung bersambut gitu. Tuk tular teman-teman pekebun lainnya yang akan berencana untuk berkebun itu dapat rekomendasi, oh beli bibitnya sama ini aja di Jakarta karena dekat dengan pohon induk gitu. Komoditas alpukat dibanding tanaman lain adalah yang pertama, ini merupakan pohon asli dari Jakarta. Jadi wajib kita lestarikan keberadaannya. Yang pertama, yang kedua, tanaman alpukat ini nilai ekonomisnya tinggi. Nah, itu salah satu yang kita nggak bisa ngelak bahwa emang nilai ekonomisnya tinggi. Banyak pekebun-pekebun yang mulai beralih ke pembibitan atau pekebunan tanaman alpukat. Buah alpukat itu sendiri bisa dikonsumsi dari berbagai usia. Dari anak kecil sampai orang dewasa dan manula juga makan tuh buah alpukat. Ya, yang keempat, alasan kenapa pilih alpukat adalah masa panennya singkat. 3-4 tahun itu sudah bisa berbuah. Sudah bisa kita rasakan buahnya gitu. Ketika tanam di halaman rumah ataupun ditanam di perkebunan besar, itu sudah bisa dirasakan manfaatnya. Yang kelima yaitu alpukat ini adalah sasaran ekspor. Sekarang aja kebutuhan kita untuk di dalam negeri itu masih belum tercukupi, apalagi ekspor. Yang saya khawatirkan selama ini adalah
bukan jumlah bibit alpukatnya atau buah alpukatnya. Yang saya khawatirkan adalah jumlah petaninya. Makin ke depan, petani kebanyakan kan usianya udah lanjut usia, tapi anak-anak muda jarang yang menekuni bisnis pertanian ini. Kalau nanti orang-orang tua kita sudah tidak ada, kemudian petani-petani yang senior sudah pada nggak ada, nah saya khawatir di situ akan terjadi kesulitan yang lebih dibanding sekarang gitu, karena jumlah petaninya memang yang harus kita tingkatkan. Saya mengharap teman-teman generasi muda mau gitu terjun langsung, bukan hanya karena hanya event tertentu, pandemi, milenial, teman-teman banyak. Kemudian nanti setelah pandemi selesai teman-teman nggak ada. Dan juga saya juga mengajak kepada teman-teman institusi pertanian ataupun lembaga pendidikan pertanian seperti kampus-kampus pertanian atau sekolah-sekolah pertanian yang meluluskan memang sarjana-sarjana pertanian. Ayo gabung gitu. Jadi petani banyak keuntungannya atau kelebihannya. Di samping kenapa sih kita harus bawa ijazah-ijazah kita ke pekerjaan-pekerjaan tertentu, karyawan tertentu, sedangkan di sekitar kita banyak yang bisa kita harapkan, banyak yang bisa kita kerjakan dari keilmuan kita sebagai lulusan pertanian. Ya, teman-teman sahabat tani dimanapun Anda berada, nih petani muda, produk kami ini nih, alpukat Cipedak, bibit alpukat Cipedak dari Jakarta Selatan. Nah, ini bibit kami sudah tersertifikasi. Nah, dari BPSB setempat nih, PPSHP, Pusat Promosi Hasil Pertanian. Tuh. Nah, ini kurang lebih kalau kita tanam dengan usia 3-4 bulan seperti ini, 3-4 tahun kemudian udah bisa dipanen hasilnya. Dan satu lagi, jika teman-teman nanti bingung pupuknya apa, kami juga produksi pupuknya. Pupuk fermentasi dari urin kelinci. Nah, urin peternakan kelinci juga kita ciptain juga. Dan ini tinggi kandungan N-nya, nitrogennya. Digunakan untuk pertumbuhan awal nih, pertumbuhan si bibit supaya cepat tumbuh, daun muda dan cepat rimbun. Bisa dilihat dari pertumbuhan daun mudanya sangat kompak. Ini karena menggunakan pupuk ini, gitu. Ini diciptakan dari urin rabbit fermentasi yang sudah kita fermentasikan. Ini kandungan N-nya tinggi, kemudian tidak ada bahan kimia, campurannya hanya E4 dan beberapa macam bahan fermentasi. Dan ini kita gunakan pada usia awal bibit 3-4 bulan sampai dengan 1 tahun. Itu. Dan dosis penggunaannya cukup 2 tutup botol, 2 tutup ini nih per liter air. Diberikan seminggu sekali. Itu diberikan seminggu sekali pada tanaman usia 3-4 bulan sampai dengan 1 tahun. Yuk kita coba tanam ini, kita coba gunakan pupuk ini, kita rasakan manfaatnya untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.